teman-teman, perkenalkan nama saya Hasna Elfrida Sani dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran Islam modern. Apa sih yang melatar belakangi adanya Islam modern? Islam modern adalah sebuah pemikiran keagamaan yang menafsirkan Islam secara rasional untuk menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Lahirnya peradaban Islam modern ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh besar Islam yang mengusung pembaharuan, diawali dari berbagai pemikiran Ibnu Taimiyah masa abad pertengahan yang memantik lahirnya kesadaran pembaruan bagi tokoh lainnya. Pemikiran pembaru Islam selanjutnya kian dikembangkan oleh Al-Yufasya Rifah Baidawi di akhir abad 18 hingga awal 19. Berikut ini adalah dalil yang melatar belakangi adanya Islam modern, yaitu tercantum dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 beserta dalam surat Hadis Rasul. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Siapa sih Gus Dur itu? Sering kita mendengar celotehan-celotehannya yang dikemas dengan berbagai candaan. Nah, Gus Dur dilahirkan di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940. Gus Dur ini merupakan putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ibunya bernama Haji Solehah, merupakan putri Kiai Haji Bisri Samsuri yang merupakan pendiri pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur. Kakeknya juga merupakan tokoh NU. Nah, kemudian pada tahun 1949, Ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Pada sejak kecil, Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengembangkan tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama. Lalu, bagaimana pemikiran mengenai agama Islam bagi seorang Gus Dur beserta kontribusinya? Yang pertama, orang yang memeluk agama Islam, artinya ia berislam. Menurut pandangan Gus Dur, agama tidak hanya satu. Terkadang Islam hanya formalitas. Banyak orang yang Islam tapi di dalam hatinya tidak mengimani akan hal itu. Begitupun sebaliknya, banyak yang non-Islam tapi ia mengimani keesaan Tuhan. Yang kedua, Islam adalah agama kasih sayang, agama toleran, agama keadilan, dan agama kejujuran. Status manusia muslim dan non-muslim itu sama saja atau setara. Pemikiran itu disejajarkan oleh George Barton dalam prinsip dasar Eropa Kristen dan Yahudi di abad pencerahan. Yang ketiga, Islam menuntut agama toleran. Dalam arti Islam harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Maka adalah jelas bahwasanya Gus Dur selalu mengucapkan berbagai hari raya umat agama lain. Selanjutnya yang keempat adalah agama adalah urusan pribadi, tak perlu diformalkan. Karena terkadang banyak perpecahan yang ditimbulkan karena mengatasnamakan agama. Diakui atau tidak ini benar adanya. Karena sekarang yang ditimbulkan banyak perpecahan antara umat beragama. Yang kelima, Islam dalam pelaksanaannya merupakan agama proses. Dalam pandangannya Islam ada 7 tahapan, yaitu Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan, Ilmul Yakin, Ilmun Ainil Yakin, Ilmun Hakul Yakin, dan Al-Islam. Selanjutnya keenam adalah Islam sebagai agama yang sempurna. Namun perspektif sempurna di sini beda dengan perspektif dari para intelektual Islam lainnya. Terletak pada potensinya untuk menampung masukan-masukan secara kontinuan atau terus-menerus sebagai bagian dari proses penghadapan Islam pada tuntunan zaman. Yang ketujuh, pribumisasi Islam. Dengan pribumisasi, umat Islam di Indonesia diharapkan tetap menghargai budaya dan kearifan lokal. Kehadiran Islam di bumi Indonesia tidak dimaksudkan untuk memusuhi nilai-nilai lokal dengan daya bid'ah, tetapi untuk berselaras dan saling melengkapi.
8. Menurut Gus Dur, pluralisme mengajarkan kesadaran kepada setiap manusia yang beragama dan terutama muslim bahwa ada kemajmukan beragama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pembelaan Gus Dur terhadap suatu kelompok minoritas bukanlah hanya karena mereka berbeda, namun juga membela keadilan. Bagaimana dampak terhadap masyarakat muslim? Nah, ini dia jawabannya. Yaitu pandangan Gus Dur tersebut dipandang liberal oleh sebagian kaum muslim. Namun dia tetap menuntut agar kaum muslim tetap melaksanakan syariat Islam atau hukum Islam sebagai konsekuensi kepatuhan dan ketundukannya kepada Tuhan. Namun dia mengingatkan bahwa Islam jangan hanya dijadikan sebagai seremonial keagamaan belaka. Justru kaum muslim harus menegakkan syariat Islam secara fungsional. Namun meskipun demikian, banyak kaum muslimin yang tetap mengikuti ajaran beliau. Bahkan beliau setelah wafatnya diakui akan kewaliannya dan semakin banyak orang yang mencintai beliau. Sehingga banyak komunitas-komunitas pecinta Gus Dur yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, seperti jaringan Gus Duria. Bagaimana pandangan modernisasi menurut Gus Dur? Yang pertama, pandangannya mengenai demokrasi. Menurut Gus Dur, demokrasi merupakan salah satu cara yang paling tepat. Walaupun itu bukan segala-galanya untuk mewujudkan tujuan tersebut, namun Gus Dur menambahkan karena dalam demokrasi ada kesamaan derajat dan kedudukan untuk semua warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, jenis kelamin, dan bahasa ibu. Bahkan Gus Dur juga pernah menjadi ketua Forum Demokrasi pada saat pemilihan menjadi ketua PBNU pada tahun 1990-an. Yang kedua, pandangan tentang gender. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, ada secara garis besar 3 kebijakan Gus Dur terkait kesetaraan gender. Yang mana pandangan-pandangan tersebut yang pertama adalah perubahan nama kementerian dari urusan peranan wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di mana kementerian merupakan 100% kewenangan dari presiden. Nomenklaturnya menjadi nama apapun itu merupakan kewenangan presiden. Yang kedua, penerbitan Impres Pengaruh Kesetaraan Gender nomor 9 tahun 2000. Dan yang ketiga, beliau itu juga menyelamatkan buruh migran Siti Zainab. Bagaimana pandangan mengenai hubungan antar agama dan negara? Menurut Gus Dur, jika menyangkut mengenai hubungan antara Islam dan negara, Islam itu sendiri tidak mengenal mengenai doktrin tentang negara. Doktrin Islam mengenai negara adalah tentang keadilan sosial dan kemasyarakatan dalam Undang-Undang 1945. Nah, juga ada keyakinan bahwa negara harus mengadopsi formalisme negara Islam baik dalam organisasinya maupun dalam menjalankan urusannya. Sebagai negara yang mengakui agama, hubungan antara agama dan ideologi negara telah menjadi perhatian dari masa ke masa. Faktor yang paling signifikan adalah semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya tantangan pembangunan yang disebabkan atas kesalahpahaman yang mendalam antara mereka yang bertanggung jawab. Lalu, apakah pemikiran Gus Dur relevan terhadap tantangan kontemporer? Nah, ini dia jawabannya. Gus Dur adalah pionir dalam pembaharuan tajdid atau pemikiran Islam di tanah air, khususnya di tubuh NU sebagai organisasi muslim tradisional. Ia mampu menggabungkan dua tradisi pemikiran sekaligus, yaitu tradisi timur sebagai buah dari interaksinya dengan dunia pesantren dan tradisi barat sebagai buah dari persinggungannya dengan ilmu pengetahuan modern model Eropa. Dengan dua tradisi tersebut, Gus Dur hadir dengan gagasan-gagasan yang segar. Misalnya tampak dari maraknya kontekstualisasi kitab kuning di kalangan muslim tradisional, terutama sejak Gus Dur menahkodai NU dari tahun 1984 hingga saat ini. Banyak generasi muda NU yang belakangan sangat pasif berbicara isu-isu modern. Akhir kata, ternyata sudah di ujung pembahasan. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya banyak pemikiran-pemikiran Gus Dur serta kontribusinya dalam modernisasi Islam. Dari mulai Islam hanya formalitas sampai menjunjung tinggi pluralisme dan toleransi.
Hal itu menjadikan beliau menjadi tokoh yang sering disebut sebagai Bapak Pluralisme. Beliau merupakan tokoh intelektual yang dikagumi oleh masyarakat luas. Terima kasih, kamsahamnida. Itu aja kok repot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.